Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk memaparkan materi dari buku yang berjudul Classroom Teaching Skill 9 Edition, author buku James and Coppard, tahun terbit 2011, penerbitnya What Cheng Learning, bab 6, judul bab Differentiating Instruction for Academic Diversity, atau dalam bahasa Indonesia-nya, pembelajaran berdiferensiasi untuk keragaman akademik. Tujuan dari pemaparan materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran sains yang diampu oleh dosen Bapak Fauzi Bakri MSI. Istilah pembelajaran berdiferensiasi relatif baru di dunia pendidikan. Faktanya, bahkan jika hanya ada satu siswa di ruangan itu, siswa tersebut akan menunjukkan perbedaan pembelajaran yang patut diperhatikan pada berbagai tahap perkembangan kehidupan, lintas mata pelajaran, dalam bagian berbeda dari mata pelajaran yang sama, dan bahkan pada waktu yang berbeda dalam tahap. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk 32 murid dalam kelasnya. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain. Lalu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Berikut ini ada pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tomlinson and Pettit, dia mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memfokuskan diri pada siapa yang mengajar, di mana mengajar, dan bagaimana mengajar. Yang kedua, menurut Theroux 2004, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang menciptakan berbagai alur. Dengan demikian, perbedaan kemampuan, minat, dan pengalaman siswa diserap, digunakan, dikembangkan, dan disajikan sebagai sebuah konsep pembelajaran sehari-hari. Pada tingkat yang sederhana, pembelajaran berdiferensiasi adalah mengajar dengan mempertimbangkan perbedaan siswa. Itu berarti mulai dari mana anak-anak berada daripada mengadopsi pendekatan standar untuk mengajar yang tampaknya menganggap bahwa semua pelajar dari usia atau kelas tertentu pada dasarnya sama. Definisi yang lebih lengkap dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa seorang guru secara proaktif merencanakan berbagai pendekatan terhadap apa yang perlu dipelajari siswa, bagaimana mereka akan mempelajarinya, dan atau bagaimana mereka dapat memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari untuk meningkatkan kemungkinan bahwa siswa akan belajar seperti mestinya. Dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau isi materinya. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, bersifat proaktif. Sejak awal, guru secara proaktif mengantisipasi akan pelajaran yang diajarkan dengan menjadwalkan pelajaran untuk siswa yang berbeda. Jadi bukan yang mengadaptasikan pembelajarannya kepada siswa sebagai tanggapan atas evaluasi kegagalan pembelajaran sebelumnya. Kedua, menempatkan fokus pada kualitas di atas kuantitas. Kualitas pekerjaan rumah lebih sesuai dengan tuntutan siswa dalam pembelajaran yang berbeda. Anak pintar belum tentu mendapatkan tugas tambahan yang sama setelah menyelesaikan tugas pertama. Sebaliknya, dia akan menerima tugas yang akan membantu mengembangkan keterampilannya. Yang ketiga, berakar pada asesmen. Guru selalu mengevaluasi siswa dengan cara yang berbeda-beda untuk mengetahui kondisinya pada setiap pembelajaran. Yang keempat, menyediakan pendekatan konten, proses, produk, dan sistem belajar atau lingkungan belajar. Ada 4 komponen pembelajaran dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan, bakat, minat, proses, produk, dan preferensi belajar masing-masing siswa. Yang terakhir yaitu berpusat pada siswa. Pekerjaan rumah diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal siswa tentang mata pelajaran yang akan diajarkan, yang memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kebutuhan siswa. Salah satu kesalahan terbesar dalam mengajar. Menurut Howard Gardner, dia mengatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang kita buat dalam mengajar adalah menganggap bahwa semua pelajar di kelas tertentu pada dasarnya sama. Begitu kita membiarkan diri kita sendiri untuk percaya misalnya bahwa semua anak taman kanak-kanak kita pada dasarnya sama, bahwa pelajar bahasa Spanyol 1 kita adalah kelompok yang homogen, atau bahwa siswa IPS kelas 7 kita hampir sama. Kita mengizinkan diri kita sendiri untuk mengajar mereka hal yang sama, menggunakan satu metode dan mengalokasikan jumlah waktu yang sama untuk setiap pembelajaran siswa. Cara memetakan kebutuhan belajar yaitu ada 4. Yang pertama ada kesiapan, memaksimalkan tujuan belajar. Sejauh mana pengetahuan dan keterampilan siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran itulah yang dimaksud dengan siap dalam konteks ini.
Agar siswa berhasil dalam studi mereka, guru harus mencari tahu apa yang mereka butuhkan. Mentalitas guru bahwa setiap siswa memiliki potensi untuk tumbuh secara fisik, psikologis, dan intelektual harus terkait erat dengan persiapan siswa. Guru kemudian dapat menyelidiki minat siswanya. Yang kedua, minat. Afinitas untuk topik atau tugas. Untuk memotivasi siswa belajar, minat sangat penting. Guru dapat bertanya kepada siswa tentang hobinya, minatnya, atau mata pelajaran favorit mereka di sekolah. Secara alami, siswa bekerja dengan rajin untuk mempelajari topik yang menarik minat mereka. Yang ketiga itu profil pembelajaran atau preferensi pembelajaran. Teknik atau metode yang disukai siswa untuk memahami pelajaran secara utuh disebut sebagai profil belajar siswa. Tujuan dari perbedaan profil perlu dikaitkan dengan langsung sebagai cara terbaik, sedangkan mungkin itu juga membantu mereka meningkatkan jalan yang tepat. Profil pembelajaran dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu gaya belajar, kepintaran, gender, dan budaya. Yang keempat atau yang terakhir, kondisi lingkungan belajar. Gaya pembelajaran dikaitkan dengan kondisi lingkungan, kebutuhan, dan interaksi yang mana menjadi suatu hal yang penting untuk berkonsentrasi, pendalaman, dan mengingat informasi dan skill. Pemodelan belajar memiliki faktor atas suara, gerak, tempat duduk, dan cara presentasi baik sendiri atau berpasangan. Kesiapan berhubungan dengan kepahaman murid. Kesiapan berhubungan dengan kepahaman murid dan skill yang relatif pada beberapa tujuan pembelajaran. Tugas yang diberikan saat capaian kesiapan sesuai untuk murid yang akan sedikit kesulitan untuk menyelesaikan sendiri. Sering, tujuan pembelajaran untuk tugas tidak akan berubah untuk merespon kesiapan murid. Tapi, tingkatan kesulitan atau kekompleksan yang mana murid akan belajar dengan tujuan. Sebaiknya harus pas dengan keadaan kesiapan murid saat itu. Perlu diingat bahwa tugas akan terlalu susah atau terlalu gampang untuk tingkatan kesiapan pembelajaran, pencapaian jarang dibandingkan. Dengan demikian, tujuan dari perbedaan kesiapan perlu diyakinkan baik dari latar belakang, hubungan dengan keadaan yang familiar atau tidak, dan dukungan di kelas untuk membantu menjabatan pengetahuan yang baru dan usaha yang mengikuti. Guru dalam merespon murid memvariasi tingkat kesiapan. Guru dalam merespon murid memvariasi tingkat kesiapan perlu dimulai dari sebuah pertanyaan. Apakah yang saya kerjakan benar? Dan bagaimana saya mengajar untuk murid dengan kenyamanan mereka? Ketika jawabannya tidak untuk sebagian murid, maka guru perlu membuat pada saat awal dengan pertanyaan. Apa yang perlu saya sesuaikan untuk menguji murid-muridnya demi hasil yang baik? Ingat, kerja keras dan sukses adalah konsep individu yang tinggi. Guru perlu membedakan instruksi yang diberikan berdasarkan minat. Seorang guru perlu membedakan instruksi yang diberikan berdasarkan minat pelajar dari sebuah pertanyaan. Bagaimana isi materi yang saya ajarkan menjadi katalis dalam perkembangan minat dan talent murid, dan bagaimana bisa minat dan bakat personal dapat menjadi katalis untuk mengembangkan semangat murid. Guru perlu belajar 2 cara untuk berani dan percaya akan kenapa yang diperlukan murid dan apa yang mereka perlu pelajari untuk meningkatkan kesuksesan dan pengembangan karakter. Minat berhubungan dengan kecenderungan topik. Minat bisa dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan kekuatan dari pelajar. Ketika seorang murid menemukan sebuah topik yang menarik, motivasi dan hubungan akan kesuksesan akan mengikuti. Guru bisa belajar untuk menggabungkan minat siswa untuk menghadapi suatu kurikulum. Guru juga mempunyai peluang besar untuk meningkatkan minat baru dari muridnya karena perbedaan kurikulum bersifat dinamis dan relevan dengan murid. Tujuan dari perbedaan dari minat seorang pelajar yaitu untuk membantu menghubungkan bakat mereka, pengalaman, dan preferensi memberikan apa yang murid perlu pelajari tidak terlalu sulit. Memahami macam-macam profil pembelajaran. Memahami macam-macam pilihan profil pembelajar perlu waktu dan cara. Ini penting untuk menjadikan perbedaan kelas yang guru akan menginvestasikan waktunya untuk memahami tradisi, nilai, dan perspektif dari semua murid. Mungkin lebih mudah untuk membuat asumsi dari bagaimana yang dilihat dunia, akan tetapi cara ini membuat sebuah ketidaknyamanan, pencabutan hak, kehilangan semangat, dan kesampaian penuh dari murid. Selanjutnya ada strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu ada diferensiasi konten. Konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten ini mencakup apa yang murid harus pelajari atau bagaimana murid mengakses sebuah informasi atau ide.
Contoh dari konten ini yaitu berupa bahan ajar. Bahan ajar bisa berupa bacaan, video, audio, dan lain-lain. Contoh kegiatan dari diferensiasi konten yaitu memberikan siswa bantuan atau pendampingan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Dua, memberikan pilihan kepada siswa untuk menambah kedalaman dan keluasan pembelajaran. Tiga, gunakan bahan bacaan dengan tingkat keterbacaan. Empat, menyediakan lembar kerja atau LK yang berisi panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan siswa. Yang kedua yaitu ada diferensiasi proses. Pengertian proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Proses ini mencakup bagaimana murid tahu akan konten itu sendiri, bagaimana murid dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilannya menjadi miliknya. Contoh kegiatannya bisa berupa menyiapkan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong siswa mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ketiga, menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat siswa. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Produk merupakan hasil pekerjaan murid atau untuk kerja yang harus ditunjukkan kepada guru. Produk harus mencerminkan penugasan murid dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Produk ini mencakup bagaimana murid, apa yang dia ketahui, pahami, dan bisa melakukan hal tersebut. Ini hasil belajar di akhir pembelajaran gitu ya. Contoh dari diferensiasi produk ini misalnya dia menulis karangan, bisa karangan dengan tema olahraga, seni, ataupun yang lain. Untuk kegiatannya itu satu, menggunakan rubrik yang cocok dan memperluas keragaman tingkat keterampilan siswa. Dua, guru memberikan tantangan atau keragaman dan memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Ketiga, mendorong siswa untuk membuat tugas mereka sendiri. Keempat, membolehkan siswa untuk bekerja sendiri atau bekerja kelompok dalam mengerjakan tugas sendiri. 8. Kecerdasan oleh Howard Gardner. Menurutnya, kepintaran diferensi akan cara berpikir Robert S. menyarankan untuk setiap orang mempunyai cara belajar sendiri baik dari analisis logika, kesimpulan, informasi berulang, dan latihan. Bagaimanapun, setiap individu mempunyai kecerdasan satu dalam ke-8 kecerdasan yang terdiri dari bahasa, logika, matematika, kinestetik tubuh, musikal, spasial, interpersonal, dan naturalis. Gardner dan Sternberg menyarankan dalam lingkungan dan warisan berefek pada preferensi kecerdasan. Dalam meningkatkan kecerdasan, kita bisa menunjukkan ide dan informasi dengan mengajak murid untuk mencari dan menunjukkan berbagai cara. Hanya budaya dan gender berefek pada pembelajaran. Kebudayaan dan gender juga berefek pada preferensi dalam pembelajaran. Sementara budaya dan gender membentuk lingkungan dan preferensi. Itu juga bekerja klien seperti instansi baik dari bekerja sendiri atau kelompok. Bagaimana kita fokus, merespon, dan memproses informasi tersebut. Proses pengolahan dapat berbagai cara seperti kolaborasi, kompetisi, lisan, visual, dan spasial. Pilihan atas kita sebagai orientasi orang atau tugas induktif atau deduktif, sekarang atau masa depan, pemimpin atau pengikut dan sebagainya. Walaupun terkadang selalu ada kesalahan dengan mengantisipasi, kita bisa melihat rumus atau pattern preferensi pembelajaran dari budaya atau gender. Secara umum, sekolah menunjukkan pada budaya yang dominan pengecualian terhadap tren. Guru tidak boleh mengkategorikan murid. Tujuan guru atas pengelompokan atau perbedaan adalah untuk merespon bagaimana preferensi murid. Sebaiknya tidak menggunakan kategori murid dengan gender, budaya, atau preferensi kepintaran dan membuat sebuah kesimpulan dari murid atau kategori tersebut. Guru tidak dibolehkan untuk menentukan bagaimana murid akan belajar atau batas yang mungkin. Daripada itu, tujuan guru adalah membuat kelas menjadi sedinamis mungkin. Dengan memberikan banyak pilihan, jadi murid akan mencari tahu bagaimana cara yang terbaik dan membuat pilihan tentang apa yang baik untuk cara mereka belajar. Cara membuat kelas menyenangkan. Tidak ada guru yang mengetahui muridnya dengan baik. Setiap guru bisa namun perlu mengetahui lebih atau belajar lebih atas muridnya dibanding dengan mengasumsi. Pada pertemuan awal cukup berikan murid pilihan pembelajaran dan minta mereka membagi apa yang mereka pelajari. Ini adalah sebuah kebiasaan yang bagus untuk mengembangkan cara membagi antar murid dan membuat kelas menyenangkan. Itu ruang kelas harus menjadi tempat yang terasa aman bagi siswa di mana kota mereka diakui dan ditugaskan.
Ruang kelas harus memberikan kesempatan terus-menerus bagi setiap siswa untuk dikenal dan mengenal siswa lainnya. Tempat di mana setiap siswa diakui secara positif, tempat di mana setiap siswa merasakan koneksi atau afiliasi. Ruang kelas harus sesuai martabat dan rasa hormat melalui harapan dasar untuk setiap peserta didik menghadiri kelas secara teratur. Ruang kelas harus menjadi tempat di mana ras dan budaya, jenis kelamin, pengalaman dan kekuatan setiap siswa tidak hanya dihormati, tetapi juga direfleksikan dan dihargai atau dihargai atas kontribusinya terhadap pembelajaran. Ruang kelas harus menjadi tempat di mana etos kerja keras didorong dengan tujuan, kegembiraan, dan kebanggaan dimunculkan. Kelas harus mendukung pengajaran dan pembelajaran bersama, tempat di mana setiap orang memiliki sesuatu yang paling penting secara akademik. Keyakinan tentang ruang kelas. Keyakinan tentang jenis ruang kelas yang ingin dikembangkan sebagian besar dari keyakinan Burek tentang siswa. Jenis ruang kelas yang dikembangkan juga akan berkontribusi atau menghambat kapasitasnya untuk bertindak berdasarkan keyakinan tentang siswa. Demikian pula keyakinannya tentang di mana ia harus mengajar dan di mana murid-muridnya harus belajar berasal dari dan mengaruhi keyakinan tentang apa yang harus ia ajarkan dengan segala sifat kurikulum. Apa yang diyakini seorang guru tentang kurikulum sangat mempengaruhi siapa guru itu mengajar dan di mana guru itu mengajar. Seorang guru yang terpesona oleh disiplinnya dan melihat kekuatannya untuk membuat kehidupan orang lebih kaya mendekati kurikulum dengan kompas kurikuler yang berbeda dengan guru yang hanya melihat kurikulum sebagai sesuatu yang harus dicakup. Kurikulum di sini ada unsur-unsur kunci kurikulum. Kurikulum harus jelas dan fokus. Guru harus mengenali dan membantu siswa menguasai apa yang penting bagi siswa untuk mengetahui, memahami, dan mampu melakukan sebagai hasil dari rangkaian pembelajaran. Kurikulum harus menonjolkan pengetahuan, ide, dan keterampilan berkualitas tinggi, pengetahuan, ide, dan keterampilan yang mengarah pada kompetensi dalam disiplin. Ketiga, kurikulum harus mengundang penting, mencerahkan, menarik, terarah, dan menantang bagi individu. Terakhir, kurikulum harus memainkan peran dalam mengembangkan rasa lapar untuk belajar. Terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, sisi penggerak, serta budaya positif. Salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten atau materinya. Ada 4 cara untuk memetakan kebutuhan pelajaran, yaitu kesiapan, minat, profil, dan lingkungan. Terakhir, yaitu strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya ada profil. Perkenalkan, nama saya Fidira Tania Putri dengan NIM 13026222204, Prodi Pendidikan Fisika, kelas B, Angkatan 2022, Universitas Negeri Jakarta. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.